Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya dan kelompok saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Dan di sini kami mengambil tema aplikasi sederhana include di linked list. Selanjutnya, sebelum kita masuki materi yang telah kita diskusikan, langkah lebih baiknya kita saling mengenal terlebih dahulu. Jadi di sini anggota kelompok kami yang pertama adalah ada Elo Adrian Haryadi dengan NIM akhir 024, ada dan Randy Saputra Riyadi dengan NIM 3 belakang 026 dan Randi Dingki Saputra dengan NIM akhir 052 dan Pratama Diki Novianto dengan NIM belakang 13143 dan yang terakhir saya sendiri Aditya Febrian dengan NIM 083. Jadi sini saya akan mengenalkan judul dan pengenalan aplikasi sederhana ini. Nah, jadi aplikasi perpustakaan sederhana adalah sistem manajemen perpustakaan berbasis Python yang dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan pengelolaan buku dengan pendekatan yang efisien dan terstruktur. Aplikasi ini dibuat agar dapat menangani operasi dasar, menambah, mencari, menampilkan, dan menghapus dengan efisien. Kami berfokus pada mengimplementasikan konsep struktur data linked list dalam aplikasi sebagaimana bagian materi yang kami dapat bahasa pemrograman yang dipakai adalah Python versi 3.x. Antara mukanya masih command line interface atau CLI. Tuh. Dan apa saja sih fitur dari aplikasi sederhana ini? Jadi fitur yang pertama adalah untuk menambah buku. Jadi menambah buku ke dalam koleksi perpustakaan menggunakan stack, menggunakan fungsi stack ya nanti. Dan yang kedua adalah menampilkan semua buku, yaitu menampilkan daftar buku yang tersedia menggunakan linked list. Jadi dari buku paling atas, paling baru, paling lama dan paling banyak dibaca itu akan ditampilkan di sini. Dan yang ketiga adalah fitur menghapus buku, yaitu buku menghapus buku dari koleksi perpustakaan menggunakan stack. Dan yang terakhir adalah untuk pencarian buku, untuk mencari buku yang ingin dicari dengan memasukkan kata kunci dari buku tersebut. Gitu. Dan yang selanjutnya mungkin akan dipresentasikan oleh teman saya. Oke, slide selanjutnya yaitu menjelaskan fitur aplikasi. Di sini ada 4 fitur aplikasi. Yang pertama menambahkan buku ke dalam koleksi perpustakaan menggunakan stacks. Dan yang kedua menampilkan semua buku atau menampilkan daftar buku yang tersedia menggunakan linked list. Dan yang ketiga menghapus buku dari koleksi perpustakaan menggunakan stacks. Dan yang terakhir cari buku untuk mencari buku yang ingin dicari. Slide selanjutnya yaitu penjelasan kode. Di sini ada kelas buku, dimana kelas ini berfungsi yang pertama mewakili satu buku, dan yang kedua setiap buku punya ID unik, contoh book 01, dan yang kedua judul, penulis, tahun, dan data buku, dan yang terakhir next petunjuk ke buku berikutnya, lalu struktur linked list. Dan untuk selanjutnya yaitu kelas perpustakaan. Di sini kelas perpustakaan berfungsi yaitu yang pertama mendefinisikan kelas perpustakaan yang menyimpan dan mengatur semua buku. Dan yang kedua konstruktor init menginisialisasi linked list dengan head kosong. Selanjutnya masih di kelas perpustakaan, di mana bagian kelas ini berfungsi menghasilkan ID otomatis seperti book 01, book 02, dan seterusnya. Dan
Yang kedua, mengecek apakah ID sudah dipakai lewat ID ada atau ID baru. Selanjutnya, di dalam kelas perpustakaan terdapat function ID data, di mana di sini fungsinya untuk mengecek apakah ID sudah ada di dalam linked list, kemudian menelusuri semua buku dan memeriksa apakah ID sudah digunakan. Selanjutnya, terdapat juga function tambah buku, seperti pada namanya. Di sini fungsi utamanya untuk menambahkan buku. Di sini juga untuk membuat objek buku baru, kemudian juga memberikan ID unik secara otomatis. Setelah itu ditambahkan ke akhir linked list, dan juga ketika berhasil menampilkan pesan konfirmasi berhasil, seperti buku berhasil ditambahkan dengan ID yang telah ditentukan. Lalu ada juga function tampilkan buku. Di sini fungsinya menelusuri dan menampilkan semua buku dalam daftar. Yang ditampilkan yaitu ID, judul, kemudian penulis, dan tahun buku. Lalu ada juga function hapus buku. Ini untuk mencari buku berdasarkan judul, menghapus note yang ditemukan dari linked list, kemudian juga setelah itu menampilkan pesan berhasil ataupun gagal. Berikutnya tetap di kelas perpustakaan. Di sini ada definisi fungsi cari buku. Fungsinya yaitu menelusuri buku berdasarkan judul, tidak case sensitif. Kedua, menampilkan detail buku jika ditemukan. Next. Berikutnya di sini ada menu utama. Menu utamanya seperti ini. Penjelasannya next. Penjelasannya, jika pilih 1, ambil data buku lalu tambahkan. Jika pilih 2, tampilkan semua buku. Jika pilih 3, hapus buku berdasarkan judul. Jika pilih 4, cari buku berdasarkan judul. Jika pilih 5, keluar dari program. Dan berikutnya, jika input salah, beri pesan error. Nah, ini adalah kode untuk memastikan program dijalankan langsung, bukan diimpor sebagai modul. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan mendemokan running aplikasi perpustakaannya. Ini adalah tampilan menu utama dari perpustakaannya, dan ini kalau misalnya kita menggunakan Chrome yang satu, maka akan tampil seperti ini. Kita harus memasukkan judul buku. Misalnya di sini bukunya tentang saya kasih contoh ABCD aja. Terus ini penulisan saya sendiri, dan tahun terbitnya ini 2025. Nah, kalau ini bakal langsung di print buku bebas ditambahkan dengan ID-nya buku 001 gitu. Ini yang dua adalah tampilkan bukunya. Ini karena cuma ada satu buku, makanya tampil cuma satu. Ini ada 3 hapus buku. Kita di sini bisa menggunakan nama bukunya, yaitu di sini ABCD ini ya. Ini ABCD. Bukunya dihapus ya dengan ID buku 1 berhasil dihapus. Sini saya tambahkan lagi ABCD. Sini kalau misalnya kita cari buku, kita harus masukin judul buku yang kita cari. Misalnya kita AB, itu bakal nggak ketemu karena nggak sama dengan namanya. Kita cari ABCD. Oh maaf, sebenarnya belum. Ini ABCD, nih tampil dia. Dan 5 adalah keluar dari aplikasinya. Nah, berikut adalah kelebihannya. Yang pertama, ada struktur data yang dinamis, kemudian mudah ditambah dan dihapus, sederhana dan efisien. Tapi ada kekurangan juga, yaitu tidak ada penyimpanan permanen dan juga belum berbasis GUI ataupun web. Ini kesimpulannya, yaitu program ini berhasil mengimplementasikan struktur data linked list untuk mengolah data buku dalam perpustakaan. Semua fitur dasar seperti tambah, tampil, hapus, dan cari buku dapat dijalankan dengan baik melalui antarmuka teks. Cocok untuk pembelajaran dasar pemrograman Python dan konsep struktur data dinamis.
Program ini bisa menjadi fondasi untuk dikembangkan lebih lanjut ke dalam bentuk aplikasi GUI atau berbasis web. Baiklah, mungkin itu saja sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.